Oke, di video kali ini saya ingin sedikit memberikan review match untuk pertandingan dari Bali United dengan PSM Makassar, di mana leg pertama di Stadion Iwayan Dipta harus berakhir dengan skor 1-1. Artinya untuk Bali United ini menurut saya suatu kerugian karena Bali United tidak dapat mendapatkan modal yang maksimal nanti untuk bermain di leg kedua. Sedangkan untuk PSM Makassar ini sudah memiliki modal yang cukup baik sesuai dari target yang kemarin saya sudah katakan ya, bahwa PSM Makassar cukup mengimbangi Bali United saja. Ini sudah memiliki modal yang tentunya lebih baik lagi untuk di leg kedua nanti. Jadi kalau kita berbicara di pertandingan kali ini, seperti yang kemarin saya katakan, yang pertama saya ingin melihat bagaimana pertahanan atau penyerangan dari sektor tengah Bali United. Ya, lalu yang kedua saya juga ingin melihat bagaimana penyerangan dari Bali United di bawah dari skema Teko. Sedangkan untuk PSM Makassar seperti biasa saya tinggal bilang melanjutkan konsistennya aja. Ya, inilah review yang kemarin saya buat di video Bali United dengan PSM Makassar. Dan kalau kita lihat ya dari starting line up dan formasi yang diturunkan kedua tim sebenarnya sama formasinya ya 3-5-2 lah kalau boleh dibilang. Di sini Bali United memakai sektor flanknya ada Sidik Saimima dan juga Nofri. Ya, jadi kalau boleh dibilang ini cukup menarik karena sektor tengah dari Bali United ini justru hanya ada Eber Besa dan juga Nori. Ya, sedangkan untuk PSM Makassar ini juga sama 3-5-2 dan di sini Kike langsung diturunkan menjadi starting line up ya karena Yuran Fernandes masih di bangku cadangan. Lalu Akbar Tanjung juga bermain ya dengan M. Arfan di sektor tengah. Kenzo lebih ke kiri bersama dengan Yance dan Yakob di kanan, lalu Saifuddin Tahar menjadi pemain belakang di sebelah kiri. Jadi kalau dilihat dari starting line up dan formasi, kedua tim sama-sama memberikan starting line up terbaiknya atau pemain inti dari kedua tim. Dan kita langsung aja masuk di babak pertama. Di babak pertama sebenarnya permainan dari Bali United ini lebih banyak bisa mendominasi atau lebih banyak bisa memutuskan serangan-serangan dari PSM Makassar. Karena apa? Permainan dari Bali United ini lebih melakukan pressing ketika bertahan. Ya, kita bahas masalah bertahan dulu. Jadi ketika PSM Makassar ingin membangun serangan, di sini Pluim sudah langsung di cover. Bahkan 2-3 pemain ikut mengcover pergerakan Pluim. Maka dari itu ketika Pluim mendapatkan bola, pergerakan Yance atau Yakob pun juga berapa kali sering telat. Atau M. Arfan atau Kenzo ini juga seringkali kurang mensupport Pluim. Makanya Pluim ketika mendapatkan bola, kalau nggak pelanggaran, ya kena oleh markingnya pemain Bali United. Jadi penyerangan dari PSM Makassar di babak pertama boleh dibilang nggak bisa berjalan. Ya, jadi pertahanan dari Bali United di babak pertama ini bisa saya katakan berhasil. Lalu untuk masalah penyerangan dari Bali United, kalau saya katakan tidak ada kreativitas di sektor tengah. Walaupun mendominasi, tapi Bali United lebih mendominasi selalu melalui sektor sayap. Irfan Jaya atau mungkin Private ya lagi-lagi yang mengandalkan skill individu dan lagi-lagi juga mengandalkan passing-passing long ball. Tidak ada kreativitas di sektor tengah. Ini yang saya katakan bahwa Sidik Saimima yang menurut saya bisa mensupport Eber Besa di sektor tengah ini justru ke pinggir semua. Ya, Saimima lebih mensupport Irfan Jaya di kiri, Eber Besa lebih banyak mensupport Private di kanan. Jadi sektor tengahnya ini benar-benar kosong. Gak ada kreativitas sama sekali. Ya. Lalu untuk PSM Makassar ketika bertahan memang cukup rapat di area sayap karena permainan Bali United melalui sektor sayap terus. Dan di sini sektor kanan selalu menjadi titik lemah pertahanan PSM. Karena apa? Yang saya lihat Kenzo nggak terlalu maksimal bermain di babak pertama. Berapa kali sering miss atau sering kelewatan lah oleh trio dari Nofri, Eber, dan Private. Jadi di sini Yance dan Saifuddin Tahar cukup bekerja keras untuk membantu pertahanan sebelah kiri. Ya. Dan ketika PSM Makassar membangun serangan, ini juga berapa kali ya tadi saya katakan selalu gagal karena permainan PSM Makassar kalau boleh saya katakan ini sudah kebaca oleh permainan Bali United. Tinggal menutupi Pluim, maka sudah selesai permainan dari PSM Makassar. Dan itu memang terbukti. Permainan PSM Makassar nggak bisa maksimal di babak pertama.
ya. Tapi kalau kita lihat dari statistik untuk kedua tim menciptakan peluang, sebenarnya juga sama-sama bagus. Bali United kalaupun mendominasi hanya bisa menciptakan 4 peluang. PSM Makassar yang lebih banyak tertekan ini juga sama bisa menciptakan 4 peluang. Dari Bali United dulu di menit pertama sudah ada Spaso ya yang melakukan shoot dari bola mati tapi bolanya masih off target. Lalu di menit ke-12 ada Kadek Arel ya, ini juga melakukan shoot dari bola mati tapi masih off target. Lalu di menit 14 ini baru terjadi gol dari Irfan Jaya. Bagaimana umpan dari Private ya, lagi-lagi di sektor kanan ya atau sektor kirinya PSM Makassar ini yang memberikan crossing tanpa ada gangguan, dan di sini Irfan Jaya posisinya free dan langsung bisa menciptakan gol. Ya. Lalu di menit ke-38 ini ada Spaso ya. Ini boleh dibilang peluang emas yang posisinya sudah kosong tapi ingin melakukan back heel ya, bolanya hanya kesentuh sedikit gitu. Jadi nggak masuk ke gawang Reza Arya. Ya, ini hanya ada 4 peluang dan satunya terjadi gol oleh Irfan Jaya. Sedangkan untuk PSM Makassar ini ada Yance ya yang melakukan shoot di menit ketiga tapi bolanya masih off target. Lalu Pluim ada sundulan yang juga masih off target. Dan menit ke-32 ini Everton yang menciptakan gol tapi dianulir karena posisi Yance ketika mendapatkan passing dari Pluim itu memang posisinya sudah offside. Lalu di menit ke-41 itu Pluim ya melakukan shoot tapi masih off target. Ini ada sedikit blunder dari Haudy yang ingin mengclearance bola. Jadi kita bisa lihat ya, walaupun Bali United mendominasi, tapi PSM Makassar juga tetap bisa menciptakan peluang dan sama menciptakan peluang yang boleh saya catat ini ya, peluang-peluang yang sedikit berbahaya lah ya, peluang-peluang yang memang ada peluang untuk terjadinya gol. Sisanya memang masih ada lagi, tapi nggak saya catat karena nggak terlalu penting gitu. Ini ya, jadi di babak pertama kesimpulan saya tinggal menunggu perubahan strategi dari Bernardo Tavares. Karena jelas permainan Bali United ini bisa mengcounter permainan PSM Makassar ya, skemanya Teko. Lalu kita masuk di babak kedua. Di babak kedua, Bernardo Tavares seperti biasa ya, mengganti strategi. Apa strateginya? Yaitu menaikkan garis pertahanan. Di babak pertama mungkin terlalu ke belakang untuk garis pertahanan PSM Makassar. Tapi di babak kedua, ini permainan lebih maju lagi untuk sektor pertahanan. Alhasil, permainan dari Bali United ini bisa tercounter. Karena berapa kali sektor tengah dari PSM Makassar ini sudah rapat. Jadi pemain-pemain sektor sayap dari permainan Bali United di babak pertama ini bisa di-counter. Artinya apa? Strategi dari Bernardo Tavares ini berhasil menaklukkan strateginya Teko. Artinya di sini Teko juga harus dong memberikan counter bagaimana caranya bisa keluar dari strateginya Bernardo Tavares kan. Tapi apa yang kalian lihat, Teko ini sama sekali tidak mengganti strategi. Selama 45 menit babak kedua, Teko sama sekali nggak merubah strategi apapun, hanya mengganti pemain aja. Ya, Nofri yang cedera memainkan Idrus, lalu Irfan Jaya cedera memainkan Arjuna, Tito juga bermain. Hanya mengganti pemain aja, ya, Spaso diganti Taufik, tanpa ada perubahan skema permainan. Sektor tengah yang berapa kali kosong di babak pertama, ini benar-benar juga nggak terlihat ada perubahan untuk Teko. Alhasil ya sudah, PSM Makassar mungkin bisa mengcounter permainan Bali United hanya fokus di sektor sayap. Dan kalian bisa lihat ketika sektor sayap udah ditutup oleh Everton ke kanan, lalu Kenzo ke kiri ya, dan meninggalkan Adilson di depan. Ini kan terlihat ya ketika Kenzo diganti oleh Adilson yang ke kiri, Pluim di tengah, Everton bantu ke kanan. Ini bentuk bagaimana pertahanan PSM Makassar untuk mengcounter permainan sayap dari Bali United. Jadi inilah yang saya bilang bahwa ya Bernardo Tavares jelas merubah strategi, merubah skema permainan, dan juga mengganti pemain-pemain yang berbeda dengan posisinya. Seperti Kenzo yang diganti oleh Adilson, itu kan jelas berbeda posisi. Sedangkan untuk Teko tidak sama sekali, sektor tengah tetap kosong. Dan disinilah saya melihat bahwa justru PSM Makassar di babak kedua ini berhasil mengambil alih permainan. Karena yang pertama, garis pertahanannya lebih maju. Dan yang kedua, Bernardo Tavares menginginkan Everton dan juga Adilson ini kalau bertahan ikut membantu ke sayap. Jadi sudah ada double atau boleh dibilang triple pertahanan dari PSM Makassar untuk di sektor sayap.
ya, ada Everton, Yakob, Erwin. Di kiri ada Adilson, Yance, Tahar. Ini sudah cukup sulit kalau Bali United nggak bisa bermain dari sektor tengah. Ya, M. Arfan, Akbar Tanjung. Ini Akbar Tanjung juga bermain cukup bagus untuk menjaga kedalaman. Karena Ananda Rehan tidak ada ya di bangku cadangan. Ya, jadi ini yang saya tunggu-tunggu oleh Teko. Sama sekali tidak ada perubahan. Dan akhirnya di sini PSM Makassar justru yang berhasil menyamakan kedudukan melalui bunuh dirinya dari Spaso. Tapi nggak hanya itu juga ya. PSM Makassar di babak kedua ini lebih banyak menciptakan peluang. Peluang yang saya hitung ya, yang cukup berbahaya itu ada 5 dari PSM Makassar di babak kedua. Dari menit 69 tuh ya, Spaso yang tercipta gol bunuh diri, lalu menit 74 ada Everton, menit 79 ada Kike, menit 85 ada Kike lagi, 87 ada Adilson, dan 87 lagi ada Yakob nih. Ya, menit 87 langsung ada 2 peluang. Sedangkan untuk Bali United ini hanya ada 4 peluang. Yang pertama dari Private, itu peluang emas yang melakukan shoot. Lalu ada Eberbesa yang melakukan headingan tapi masih off target, dan itu juga melalui set play bola mati dari free kick. Lalu ada Private ya yang shoot tapi bolanya masih goal kick ya. Ini juga dari corner kick melalui set play bola mati. Lalu yang keempat dari Private yang golnya dianulir karena memang posisinya sudah offside. Jadi kesimpulannya apa? Bahwa Bali United ya seperti yang saya kemarin bilang. Yang pertama, Teko benar-benar belum ada perubahan. Ketika di sini Bali United sudah bermain cukup bagus di babak pertama, tapi kan di babak kedua Tavares mengcounter strateginya Teko. Nah, di sini saya nggak melihat adanya perubahan strategi dari Teko. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, peluang yang tercipta dari Bali United ini rata-rata melalui set play bola mati. Lalu yang ketiga, peluang yang tercipta juga dari Bali United yang setengah-setengah ini rata-rata melalui passing long ball ya, passing tinggi yang bertujuan untuk ke Spaso. Dan kita perlu ingat di sini Yuran Fernandes baru masuk di menit-menit akhir babak kedua. Artinya kalau bermain bola-bola tinggi nanti di kandangnya PSM, ya ini perlu dicermati. Nanti saya akan bahas di video preview PSM Makassar Bali United ya di leg kedua. Jadi ini kesimpulan saya bahwa permainan dari Bali United di bawah dari Teko menurut saya ini masih tetap sama, mengandalkan sektor sayap, skill individu, servis bola mati, dan juga passing long ball. Sektor tengahnya benar-benar nggak ada kreativitas. Dan untuk PSM Makassar di babak pertama memang penyerangan dari PSM Makassar bisa dikonter oleh Bali United. Tapi ketika Bernardo Tavares merubah strategi dan sedikit melakukan perubahan posisi juga ya, formasi, itu jelas bisa memberikan dampak positif dalam penyerangan PSM Makassar di babak kedua. Dan juga pertahanan dari PSM Makassar jauh lebih baik daripada di babak pertama. Ya, ini karena perubahan strategi yang dilakukan oleh Bernardo Tavares. Jadi untuk selebihnya nanti kita bahas di video preview untuk di leg kedua ya, di kandang PSM Makassar hari Sabtu. Nanti saya akan bahas di hari Kamis mungkin. Saya akan buat video preview untuk PSM Makassar dengan Bali United di leg kedua playoff Champions League ya untuk Asia. Jadi ini aja video yang saya bisa berikan kepada kalian. Untuk Bali United semangat, dan juga untuk PSM Makassar juga tetap semangat. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. See you.